Rumor panas lagi soal PT Buana Lintas Lautan atau PUL dari sumber kanal berita Bloomberg Tech News. Itu katanya Bull mau raisu sebagai bagian dari transaksi besar dengan grup Sinarmas gitulah ya. Katanya juga transaksi ini ada hubungannya dengan masuknya sekitar 30 kapal tanker LNG milik Sinarmas ke PUL. Benar atau enggaknya berita ini ya kita akan bahas, dan lebih penting lagi gimana sebaiknya retail yang budiman kayak kita ini, retail trader nafas pendek nyikapi rumor-rumor kayak gini gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini sih masih menguat, IHSG masih tutup menguat 0,5% di level 6351.14. Masih di atas 6300, nggak kempes, tapi yang jadi agak khawatir itu IHSG lagi ada di area resisten. Candle-nya makin kecil, volumenya sih gede ya, tapi cenderung bergerak di range yang sempit dan area resisten. Jadi hati-hati kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ada koreksi, sebenarnya itu nggak apa-apa sih ya, selama nggak, ya balik lagi, selama nggak ke bawah 6000 lagi aja, gitu doang sih. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini bisa breakout 6400, 6454. Jadi supaya lebih besar peluang IHSG untuk lanjut nutup gap ini nih ya, 6700-an ya. Jadi sementara IHSG masih tanda kutip oke-oke aja, tapi memang saya pribadi bisa dibilang kurang suka lah dengan candle yang kebentuk hari ini ya. Open gap up, candle hijau sih, tapi bodinya kecil meninggalkan shadow atas dan bawah. Kalau besok itu candlenya misalnya IHSG besok gap down, tutup merah, apalagi tutupan di berapa nih, 6300 ke bawah lah ya, di bawah 6300, 6250-an sekian gitu, kurang enak dan ada peluang yang lebih besar untuk terkoreksi dulu. Mungkin ngetes area gap ini atau nutup area gap ini di 6180-an dulu. Bisa jadi kayak gitu, 6186, 6185. Bisa jadi kayak gitu. Jadi benar-benar hati-hati. Meskipun kalau dalam waktu dekat turun ke bawah 6316, ya sekitar 6200-an tuh ya, 6270, 6250 masih memungkinkan jadi support sih. Jadi poinnya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa dibikin dan dijalankan strategi antisipasi dan exitnya setelah bikin strategi entry gitu ya. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh, dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak apa-apa. Dan saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya. Dan yang pertama ada VKTR. Terakhir di spill VKTR, maksudnya boleh dibeli gitu ya, itu waktu kemarin live trade pagi. Sebenarnya udah dibahas dari beberapa hari yang lalu juga. Yang jelas sih seenggak-enggaknya 720, anggap aja 730, 740 gitulah ya, dapat barangnya. Hari ini sih cuan karena tutup 890 dan targetnya disamperin. Kemarin cuma nargetin 850, 880. Lunas lah itu target. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum tinggal pasang trailing stop. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop atau naikin stop lossnya dari yang tadi di bawah harga beli, naikin aja di atas harga beli ya di 860 850 boleh lah. Jadi kalau breakdown 855 kejual dan masih cuan kan ya. Gitu. Happy cuan VKTR. Dan yang kedua, bull lagi. Iya, bull lagi karena tadi pagi waktu live trade sesi 1 itu di spill poolnya boleh dibeli. Boleh dibeli waktu di spill boleh dibeli itu ya masih sekitar 460 sih, 460 terus naik ke 478 gitu ya. Kempes lagi, dibahas juga 460, 456 boleh dibeli, 460 dites lagi, membal lagi, 478 lagi. Mudah-mudahan sih pada cuan, pada ambil dan kemudian cuan. Atau mungkin punya barang dari kemarin dan belum dijual, tinggal pasang trailing stop aja kalau kayak gitu ya. Kalau punya barangnya dari kemarin mah pasang trailing stop 450 juga masih aman. Mudah-mudahan yang beli hari ini tadi pagi udah dijual, udah
cuan dijual dan happy cuan. Dan dalam waktu dekat semoga bisa cepat-cepat breakout 478 supaya lebih lancar atau lebih besar lagi peluangnya untuk langsung nyamperin 500 ya. Next, yang ketiga ada MHKI. MHKI sih tadi pagi itu di spill di sini ya, sekitar 142, 143, 144, kemudian membal lebih ke 144 sih, dan kok membal kemudian lanjut naik sampai ke 148 karena tujuan belinya cuma buat trading fast trade doang ya. Mudah-mudahan udah pada jualan lah ya. Kalau belum dijual sih jadi nggak cuan hari ini gitu dah. Kemudian juga area 146, 145, 146 tuh masih jadi resisten kan ya. Jadi mudah-mudahan udah dijual jadi happy cuan. Next yang berikutnya ada Stochastic kemarin ada 4. Yang pertama CBDK. Strateginya ngantri 3850 disamperin ya. Low hari ini persis 3850. Yang saya nggak tahu pada dapat barang atau enggak. Jadi kalau misalnya masih minat dan belum dapat barang, besok masih bisa diantrin situ. Kemudian stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 3670 ya. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan, lancar ke 4400-an. Kemudian yang kedua ada Indi. Nah ini dia. Strateginya ngantri sih Indi. Ngantrinya itu di 2410, 2400-an. Belum dapat yang jelas. Yang masih minat beli Indi diantriin dulu nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu gede aja stop lossnya, karena stop lossnya turun dan tutup di 2300 atau lebih bawah gitu ya. Kemudian yang berikutnya Mika. Nah si Mika ternyata naik nih hari ini, menguat 2,8%, tutup 1855. Nungguin 1770 paling enggak 1785 lah, nggak dijemput. Ya oke lah, ya udahlah ya. Kalau misalnya masih penasaran banget sama Mika, dinaikin antriannya boleh di 1825, 1830. Stop lossnya berarti cukup di 1800 closingnya ya. Kalau tutup 1800 exit dulu. Targetnya tetap 1940, 1945 gitu ya. Next berikutnya Soci buat yang baru ngantri hari ini atau tadi pagi sebelum market buka atau kemarin sore waktu market tutup di 442 atau sekitarnya, nggak dapat jelas. Tapi yang udah punya dari beberapa hari yang lalu karena beberapa kali dibahas, ya mestinya udah punya dan happy cuan karena target 500 disamperin malah tutup 505. Cuman hati-hati ya, area ini masih memungkinkan jadi resisten. Nggak ada salahnya buat yang udah punya barang atau masih punya barang, diamankan aja posisinya, seenggak-enggaknya ya di 486 gitu ya. Jangan terlalu jauh kempesnya biar nggak terlalu hilang banyak kalau misalnya harga balik turun atau kempes gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas si Bull. Kita buka lagi si beritanya. Jadi menurut Bloomberg Technos, sumbernya saya ambil dari ini ya, Bloomberg Technos ini rilisnya berita ini sih kemarin tanggal 4 Agustus 2026 jam 13.15. Jadi menurut Bloomberg Technos di kalangan pelaku pasar tuh lagi beredar kabar mengenai rencana raisunya Bull ya. Dan hasil raisu tersebut disebut-sebut atau digosipin itu bakal digunakan dalam skema backdoor atau injeksi aset berupa sekitar 30 kapal tanker LNG milik grup Sinarmas ke dalam Bull. Dan kalau beneran sih, wah gokil ini sih, banyak loh itu 30. Tapi ya, sampai video ini dibuat tadi saya cek keterbukaan informasi juga, manajemen Bull belum kasih konfirmasi resmi terhadap rumor tersebut. Jadi kita lihat-lihat aja, kita pantau-pantau aja, cek terutama di keterbukaan informasi di websitenya idx.co.id ya. Mestinya nggak lama lagi itu ada keterbukaan informasi yang sifatnya klarifikasi lah tentang rumor yang beredar. Biasanya kayak gitu, kita pantau aja bareng-bareng. Jadi ini masih sifatnya masih rumor ya. Jadi karena masih rumor, saya lebih pilih lihat respon pelaku pasarnya aja. Memang dari low Juni sampai sekarang si Bull ini kan masih naik tuh. Bahkan hari ini juga masih menguat 3,6%, tutup di 466. Buat yang masih ada barang,
nggak ada salahnya juga disimpan. Yang perlu dihati-hati, kalau kemarin kita bahas selama nggak ke bawah 386 itu masih tanda kutip relatif aman ya. Sekarang bisa dinaikin dikit nih. Misal punya modal di bawah, trailing stop atau stop lossnya bisa dinaikin di 420 karena ini kan jadi double top ya. Jadi double top. Kalau ternyata breakdown tutup, apalagi tutup bertahan di bawah 422, tutup di 420 atau lebih bawah, maka ada peluang terkoreksi lebih dalam dulu. Entah itu cuma ngetes 380-an atau sekitar 400 kemudian membal. Tapi yang jelas butuh atau ya kita butuh sinyal-sinyal rebound lagi untuk memperjelas atau membuat lebih yakin lagi ini untuk jalan lanjut ke area 500. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil breakout 478. Nah, dalam jangka pendek ke depan, dalam waktu dekat ke depan ini nih, level 478 ini penting, terutama di pekan ini sih ya. Ketika berhasil breakout 478, maka 500 area 500-an itu cukup besar peluangnya disamperin. Mudah-mudahan bisa sampai tutup di atas itu. Tapi kalau enggak, kempes-kempes lagi misalnya sampai ternyata tutup di bawah 422, ya udah siap-siap ada koreksi dulu. Kesempatan buat yang udah jualan mungkin atau belum punya barang buat ngantri. Kalau masih minat sama si bull. Gitu ya, kurang lebih. Jadi mudah-mudahan cukup memberi insight dan cukup memberi gambaran sikap atau strategi atau antisipasi yang bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 saham kali ini yang di request. Pertama TPIA. Lebih ke pertanyaannya enaknya gimana karena punya modal di 2200 kalau nggak salah ya. Jadi menurut sebelum menurut opini pribadi saya. Jadi di beberapa pekan terakhir, dua pekan terakhir lah ini kan sideways ya. Range-nya kelihatan nih. Bawahnya sekitar 2000 pas ya. Atasnya 2370 dan sekarang tutup 2060. Makin deket aja itu ke 2000 ya. Tapi belum tutup di bawah 2000. Jadi memang perlu diperhatiin tuh si level 2000. Bisa dibilang ya kalau udah tutup di bawah 2000, hati-hati kalau misalnya pengen exit dulu, oke lah. Jadi di sekarang ini saya menurut opini pribadi saya pilih hold dulu nggak masalah sih. Atau ketika pengen exit ya nggak semuanya dulu nggak apa-apa. Jaga-jaga dia membal dalam waktu dekat. Memang sih hari ini atau kemarin gitu ya rilis apa namanya kinerja si TPIA yang masih belum memuaskan di semester 1 tahun ini. Cuman harga kalau misalnya sampai turun ke bawah 2000, yang penting jangan ditinggal aja dah, dipantau-pantau gitu ya. Misal 1800 atau di bawahnya dikit ada area-area 1700 berapa ini ya. Ya 1750 atau sedikit lebih bawah. Ya 1750 1800-an itu bisa diincar untuk jadi area beli lagi kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan si TPIA breakdown 2000 dan tutup bertahan di bawah 2000 gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan cukup menjawab nih. Berikutnya ada Costco. Costco beberapa hari ini cenderung bergerak dalam range yang sempit ya, sideways lah. Setelah 1, 2, 3 hari yang lalu ngegas bahkan sampai ngetes 200 ya. Hanya di berapa tuh? 202 hanya, kemudian kempes. Dan kalau kita lihat ini target TP1 ada di 193, 190-an lah. Udah disamperin kemudian kempes, sideways kecil. Kalau misalnya lagi ada barang ini sih nggak sulit, tinggal pasang trailing stop aja atau geser stop lossnya naik. Bisa di 170 atau kalau misalnya mau langsung pasang itu 168 boleh. Cuman kondisi seperti ini saya lebih prefer closingnya ya. Misal closing 170 atau lebih bawah. Nah itu waspada. Kalau masih ya anteng, ini kan anteng-anteng aja nih.
roman-romannya sih mudah-mudahan bikin continuation ngetes 200 lagi, mudah-mudahan ya, karena di sebelah kiri kalau kita lihat sebelah kirinya ini area supportnya kemudian di breakdown dan jadi resisten, jadi tembus lagi jadi support kan, kemudian naiknya itu kemarin 200 kurang atas dikit lah ya, mudah-mudahan bisa ngetes area 220-an itu, mudah-mudahan. Cuman hati-hati kalau ternyata tutupnya di bawah 170. Nah kalau misalnya baru pengen beli, terus terang saya lebih seret ngantrinya itu 164 atau enggak 165 itu ya, agak 165 dan lebih bawah dikit itulah. Tapi kalau sampai tutup 163 atau bahkan lebih bawah tuh nggak enak. Ada peluang terkoreksi lebih dalam, mungkin bisa diincer di 150-an, 153, 154, 152 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 5 Agustus 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama energi, harusnya sih udah punya barang, mungkin belum sempat beli atau udah jualan terus pengen buyback gitu ya, boleh sih, nggak apa-apa. Hari ini energi menguat 7,1%, tutup di 13.50, oke sih, membal gitu ya, dan mudah-mudahan lancar ke 1470 1500. Tapi untuk yang baru pengen beli atau pokoknya pengen beli lah, saya sih ngarepnya ngetes lagi 1285 atau 1290 gitu, oke lah. 1290 1285 boleh. Stop lossnya ya kalau turun tutup di 1200 atau lebih bawah. Targetnya 1500-an ya. Next yang kedua FUTR. Nah ini si FUTR sering dibahas buat yang sering ikutan live siang dan pagi dan siang, mestinya sih ngeh juga kalau ini sering dibahas. Tapi ini buat yang belum punya mungkin, atau udah jualan terus pengen beli, atau mungkin belum beli sama sekali. Nah ini ya masih uptrend kalau kita lihat dari low Juni sampai sekarang, selama enggak turun ke bawah 250 ya, uptrendnya belum selesai nih. Kemudian memang ada bearish divergence sinyal yang udah kebentuk antara harga dan RSI di sini, tapi ini bukan tanda pembalikan tren atau uptrendnya udah selesai ya, cuman tanda uptrendnya itu melemah, makanya belinya ngantri nih, ngantri di 300 ke bawah aja. Stop lossnya turun dan tutup di bawah 278, targetnya ya incer 360-an dulu lah ya. Dan yang ketiga ada MDKA. MDKA juga sering dibahas waktu live trade pagi dan siang. Hari ini doji, kemarin yang oke itu. Nah karena hari ini doji, kemudian MDK juga masih ada peluang ke area 3070-an lagi gitu ya, atau 3100-an lagi. Jadi buat yang minat beli MDKA, entah itu baru beli atau buyback, itu silakan ngantri di 2830, boleh stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 2700. Targetnya kita incer 3100-an lah ya, 3130, 3140, 3200 gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol share, like, dan hype-nya juga ya. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.